Pagi anak-anak kelas 6. Pagi hari ini kita masuk materi agama sebagai wujud ibadah di kelas 6. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat belajar melalui PJJ hari ini. Anak-anak sekalian, bahwa agama adalah sebuah keyakinan. Keyakinan disebut juga adalah iman, yaitu kepercayaan. Agama dalam pengertiannya adalah mempunyai pengertian tidak kacau. Dibuatnya agama supaya kehidupan manusia itu menjadi teratur. Ada yang mengatur, ada peraturan yang harus diikuti. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 berbicara tentang bahwa kisah penciptaan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Allah menghembuskan napas ke dalam hidung manusia itu, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kan manusia membuat penghormatan kepada Allah yang setinggi-tingginya. Ya, ini awal daripada bentuk atau wujud agama tersebut. Ada persembahan di sana, ada pujian di sana sebagai makhluk ciptaan. Jadi yang kita sembah, yang kita puji adalah yang menciptakan kita. Ada beberapa keyakinan yang ada di muka bumi ini yang harus kita belajar sebelum kita masuk kepada yang disebut dengan Kristen. Ada beberapa keyakinan yang diyakini manusia atau yang disembah oleh manusia, yang mereka anggap sebagai Tuhan karena mempunyai kekuatan atau keyakinan mereka. Yang pertama adalah panteisme. Panteisme ini adalah orang yang menyembah kekuatan alam. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa benda atau alam tersebut memiliki kekuatan. Di mana panteisme ini sering orang lakukan dengan mempersembahkan sesajen atau hal-hal yang sejenisnya. Mereka meyakini bahwa sebuah gunung mempunyai kekuatan, mempunyai arwah yang bisa mereka sembah dan dapat menolong hidup mereka. Demikian juga dengan dinamisme. Dinamisme adalah keyakinan yang menyembah petir yang dianggap memiliki kekuatan yang hebat. Petir atau angin sama, karena dinamisme itu berbicara kekuatannya yang sewaktu-waktu, dinamis, bergerak. Ya. Jadi ini keyakinan yang disebut dengan keyakinan yang musim. Kalau ada petir, mereka keyakini ada kekuatan yang ada di sana. Dinamisme meyakini ada kekuatan faktor alam. Terus animisme adalah orang yang menyembah batu yang dianggap ada rohnya dalam batu tersebut, atau pohon yang dianggap ada penghuninya, itu animisme. Keyakinan mereka yakin bahwa dalam sebuah batu itu ada roh nenek moyang atau roh-roh yang lain, sehingga mereka di sana melakukan persembahan. Ada politeisme, ya. Politeisme ini adalah kepercayaan adanya banyak dewa. Politeisme ini berbicara meyakini ada dewa-dewa selain dari Allah, ada dewa-dewa yang mereka yakini. Ya, mereka yakin bahwa ada dewa matahari, ada dewa-dewa yang lain. Nah, kita mempercayainya ada Tuhan, ya, yang disebut dengan monoteisme. Kita mempercayai hanya ada satu Tuhan. Kita mempercayai hanya satu pencipta. Kita mempercayai hanya satu ada penebus. Dibuktikan dengan adanya Alkitab yang kita pegang hari ini, disebut dengan kitab suci orang Kristen. Yang kedua adalah adanya ciptaan yang luar biasa, alam, langit dan bumi,
Ya, segala isinya diciptakan dengan luar biasa. Kalau bukan tangan Tuhan, maka itu tidak dapat diciptakan. Nah, peristiwa pemeliharaan Allah juga dapat membuktikan sungai mengalir dengan baik, terus matahari bersinar pada waktunya, hujan turun. Ya, itu yang memelihara itu semua adalah Allah atau Tuhan yang tadi, yang kita sebut dengan monoteisme. Hanya ada satu Tuhan. Nah, kekristenan terjadi pertama kali dalam Kisah Para Rasul, di mana kekristenan ini disebut bahwa Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi kekristenan artinya adalah mengikut Kristus. Ketika murid-murid mengajarkan atau memberikan teladan kepada orang banyak bahwa mereka adalah mengikut Kristus, maka sejak itulah mereka disebut ke orang Kristen. Nah, Kristen pertama kali disebutlah di Antioquia, atau dikenal pertama kali berdiri di Antioquia. Tetapi pengenalan akan Tuhan atau kepercayaan orang percaya dalam perjanjian baru dimulai pada loteng Yerusalem, di mana mereka dalam Kisah Para Rasul 2, mereka di sana berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Kekristenan memiliki kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Jadi agama kita, agama Kristen mempunyai Alkitab yang disebut dengan kitab suci kita. Alkitab memiliki 2 perjanjian, ada perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39 kitab, sedangkan perjanjian lama 39 kitab yang menuliskan sejarah, nubuatan dan juga kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil itu nanti semester 2. Terus yang selanjutnya adalah perjanjian baru, ada 27 kitab yang menggenapi nubuatan perjanjian lama ini. Jadi ini adalah nubuatan, perjanjian baru adalah menggenapi. Di sini adalah dinubuatkan akan lahir Mesias, di sini sudah lahir Mesias. Nah, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru berjumlah 66 kitab. Jadi satu kitab suci jumlahnya adalah 66, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita belajar bagaimana terjadinya sebuah Alkitab. Alkitab kita tidak terjadi dengan sedemikian segampang yang kita bayangkan. Ada proses-proses yang dikerjakan sehingga terjadilah sebuah Alkitab. Kita melihat bahwa Alkitab tentunya berasal dari Allah. Allah berfirman kepada penulis yang jumlahnya adalah 40, kurang lebih 40 penulis. Nah, ketika Allah berfirman ini, disebutlah ketika dia berfirman kepada penulis ini secara langsung, disebutlah dengan pewahyuan. Mereka mendapat sebuah pewahyuan dari Allah. Kata pewahyuan itu adalah Allah berbicara langsung dengan dia, ya, dengan penulis. Nah, ketika sudah Allah berbicara, maka ini si penulis ini dituntun penuh oleh kuasa Roh Kudus, oleh Allah untuk menulis kitab ini. Penulis dalam kitab ini semua adalah dalam tuntunan Tuhan, langsung oleh Tuhan. Nah, anak-anak kelas 2, untuk menjadi sebuah kitab suci atau Alkitab, ada sesuatu yang harus kita lihat. Nah, untuk menjadi sebuah kitab suci maka dilakukanlah pengumpulan kitab-kitab yang tersusun seperti yang sekarang ini. Proses ini disebutlah penyusunan kitab ini, proses ini, pengumpulan kitab ini disebutlah dengan dikanonisasikan. Artinya disusun sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, dikanonisasikan itu disusun, diatur sedemikian rupa. Ketika sudah tersusun maka terjadi